Al-Baqarah ayat 188. Ya. Wala ta'kulu, dan jangan makan kalian, amwalakum, pada harta kalian, bainakum, di antara kalian. Artinya adalah yakulu ba'dukum mala ba'din. Jadi tidak boleh sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain. Bil batili, dengan cara yang batal. Batil itu haram secara syariat. Contohnya nyolong, mencuri, atau kalau bahasa pesantrennya nggasap. Lah terus makanan itu termasuk harta apa bukan? Termasuk harta, ya kan? Atau kita tegaskan dulu di ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini gini, misalkan keadaan kalian itu miskin, ya, lapar, ya, saking miskinnya nggak punya apa-apa, makanan juga ndak ada. Lah walaupun seperti itu, kalian nggak boleh memakan harta sebagian yang lain. Sebagian kalian ndak boleh memakan harta sebagian yang lain. Kalau hanya untuk makan saja dilarang, gitu kan? Apalagi untuk memperkaya diri. Bener gak? Maka Allah menggunakan kata wala ta'kulu. Kebutuhan yang paling mendesak itu kalau tidak dituruti orangnya bisa mati. Itu kan perkara makanan. Ya kan? Itu kan perkara makanan. Itu kan perkara primer. Bahkan lebih primer daripada primer-primer yang lain. Ya kan? Ibarat kamu itu miskin, nggak punya apa-apa. Itu sebagian kalian tidak boleh memakan harta sebagian yang lain. Walaupun hanya sekedar mencukupi kebutuhan makan, gitu kan? Lah kalau mencukupi kebutuhan makan saja dilarang, apalagi ini kasusnya adalah memperkaya diri, ya lebih tidak boleh. Nyuri, gasap, nyopet, jambret, korupsi, ngentit dana bansos, dan lain-lain. Walaupun kamu miskin itu tidak boleh seperti itu. Apalagi konteksnya memperkaya diri. Asal ini wis kecukupan, tapi tamak. Gitu kan? Tapi di surat Nur ayat 61 ada ayat yang berbunyi laisa alal a'ma harajun wala alal a'roji harajun wala alal maridi harajun. Maka sebagian ulama ada yang menganggap Al-Baqarah ayat 188 itu dalam konteks ini loh ya, mansuh.
nasehnya surat Nur ayat 61. Dalam konteks makan loh ya. Nah ini bagaimana? Nah, coba kita bahas surat Nur. Loncat sih gak apa-apa iki. Ya, loncat sih. Laisa tidak ada iku alal a'ma atas orang yang buta. Jadi penyebabnya ya butanya itu. Harojun dosa. Wala dan tidak alal a'roji atas orang yang pincang. Tahu pincang loh ya. Ini tidak buta, tidak pincang, kakinya pincang. Ya. Harojun dosa. Wala dan tidak alal marid iku atas orang yang sakit. Harojun dosa. Wala dan tidak ala anfusikum berat atas kalian. Ya. Antak kulu jika makan kalian min buyutikum dari rumah kalian. Nah, ada orang buta, ini orang lain, bukan siapa-siapa sampean. Wes orangnya lain nyel itu. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, tahu-tahu gerayak-gerayak ngono ya. Ya, meraba-raba masuk rumah sampean, lah kok di meja ada kurma. Langsung saja dimakan tanpa izin. Itu tidak dosa. Secara agama memang tidak dosa, tapi kalau secara adab ya jadi masalah. Itu ya. Apalagi secara urf orang Indonesia jadi masalah itu. Bisa dibengoki maling. Tapi secara agama tidak dosa. Ya. Atau orang pincang. Ya pincang-pincang tenan kuwi. Dan itu bukan siapa-siapa kita. Tahu-tahu masuk rumah kita, ambil makanan, ya secukupnya, ya sudah, tidak apa-apa. Atau orang sakit, ya sempoyongan gitu, tahu-tahu masuk rumah kita, ambil minum, ambil makan, dosa? Enggak. Atau kita sendiri makan di rumah kita sendiri, itu juga tidak dosa. Loh kok bisa? Karena di rumah kita itu kan ada orang lain. Entah istri kita, anak kita, atau saudara kita yang numpang di situ nyimpen makanan. Ya kan? Itu kan makanannya dia. Terus ditaruh kulkas misalnya, kita buka kok dilihat-lihat kayaknya enak, kita makan. Tanpa izin juga tidak dosa. Atau semua itu akma, akrot, marid, termasuk kita makan di rumah bapak kita. Au buyuti abaikum. Ya, kita berkunjung mudik ke kampung, ke desa. Bapak kita sedang pergi misalkan arisan atau apa, kita tahu-tahu datang buka lawang, nah, buka pintu, buka kulkas, kelaparan. Wah, ini ada daging, sikat. Enggak apa-apa. Secara agama enggak apa-apa.
au buyuti ummahatikum atau rumah ibu-ibu kalian, ya ibu kandung kita itu. Wes ora kesuwen, wah iki ana panganan enak, sikat ae. Nah. Au buyuti ikhwanikum atau rumah saudara-saudara lelaki kalian, adik atau kakak. Au buyuti akhwatikum atau saudara-saudara perempuan kalian. Makan di rumah mereka itu. Au buyuti akmamikum atau rumah paman-paman kalian. Ini akmamikum itu paman dari bapak, adiknya bapak atau kakaknya bapak. Au buyuti ammatikum atau rumahnya bibik kalian. Ini bibik dari bapak. Au buyuti akhwalikum. Ini paman dari ibu ya. Au buyuti kholatikum, rumah bibik kalian, bibik dari ibu. Au malaktum mafatihahu. Perhatikan. Ya, au malaktum mafatihahu atau apa yang kamu menguasai kuncinya. Artinya misalkan sampean dipasrai oleh orang, Pak, Mas, saya mau luar kota seminggu. Ya, tolong rumah saya dijaga. Ini kuncinya. Entah hanya sekedar dimintai tolong jaga atau memang digaji untuk jaga. Terus ya itu tadi, tengah malam kelaparan, warung juga nggak ada yang buka lemari kok ada mie instan, yes dimasak aja, halal. Itu makan harta orang lain apa enggak? Makan harta orang lain, tapi halal itu. Au sodikikum atau di rumah teman akrab kalian, bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi sudah akrab. Wis kaya sedulur. Teko-teko ana panganan apa rek? Wah ngono. Iki lho sate ning mburi. Oh ya siap, ngono. Bahkan ndak tanya pun ndak masalah. Terus laisa alaikum junahun antakulu jami'an au astata. Oh, dan seterusnya itu. Jadi memang ada yang menjelaskan yang Al-Baqarah tadi ayat berapa? 188 mansuh nasehnya. Surat Nur ayat 61. Itu kalau kaitannya hanya sebatas makanan. Tapi kalau mengambil perhiasan, nah itu beda lagi urusannya. Ya kan? Ngambil pakaian, nah itu beda lagi urusannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau sebatas makanan itu boleh, tidak apa-apa. Oke, bisa dipahami? Watu delu dan janganlah menarik kalian biha terhadap harta ilal hukam kepada para juru hukum. Artinya ya seperti sengketa-sengketa yang ada itu.
Jadi menguasai harta orang lain dengan melibatkan pengadilan. Sengketa-sengketa tanah, sengketa-sengketa rumah, ngono kuwi lho. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang mana ya entah gimana caranya yang itu sebenarnya harta orang lain jadi milik kita. Dengan cara suap kah, atau istilahnya riswah ya, atau dengan cara memanipulasi apa gitu, itu tidak boleh. Waktu dulu biha ilal hukam. Ada juga ceritanya ya, pegawai pemerintah ya kan, nggak tahu dapat uang dari mana karena mungkin takut KPK, beli tanah, beli rumah di atas namakan orang lain. Ya kan? Setelah di atas namakan orang lain, ya dia bebas dari KPK. Tapi seiring berjalannya waktu, didaku sama orang lain itu. Oke, sertifikatnya atas nama saya, mau apa kamu? Ada kasus seperti itu ada. Litak dulu agar makan kalian dengan manipulasi hukum itu. Parikon pada sebagian min amwalinas dari hartanya manusia bil ismi dengan dosa. Wa antum dan utawi kalian ikut tak lamun mengetahui kalian kalau kalian itu melakukan kebatilan. Wes ngerti nek salah ya aja mbok terus-teruske. Peh disilih jenenge ya kan. Peh apa kono diperkirakan menang terus nekat, itu ndak boleh. Ya. Nah, ada ndak memakan harta sebagian kalian pada harta sebagian yang lain dengan cara halal? Ada. Contohnya ya jual beli itu. Ya kan? Jadi sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara halal. Ada. Contohnya ya jual beli. Jual beli yang halal tentunya. Yas'alunaka bertanya mereka kepada engkau Muhammad anil ahillah tentang beberapa hilal. Jadi ahilah itu jamak dari hilal. Jadi kenapa kok waktu muncul itu kecil, terus lama-lama membesar, sampai jadi bulan purnama. Kan setelah itu mengecil lagi, jadi kecil lagi. Kok tidak seperti matahari? Kalau matahari kan tetap keadaannya sebunder ngono kuwi. Kenapa kok hilal itu kok beda? Ya, kok beda? Itu kenapa seperti itu? Jadi hilal itu kan muncul tanggal 1. Nanti membesar sampai tanggal 15. Setelah itu mengecil sampai tanggal 28. Tanggal 29 tidak ada, tidak terlihat itu rembulan. Tanggal 29 tidak terlihat. Lah besoknya kalau dilihat kok kelihatan, berarti tanggal 1.
Kalau tidak kelihatan, entah karena memang tidak kelihatan, tidak ada, atau tertutup mendung, maka bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Kan gitu hitung-hitungannya. Jadi rembulan itu ada tanggal 1 sampai 28. Nah, tanggal 29 enggak ada. Ya, enggak mungkin kelihatan. Kalau besoknya kelihatan berarti tanggal 1. Kalau besoknya tidak kelihatan, entah karena memang enggak ada, atau tidak terlihat, atau tertutup mendung, maka disempurnakan bulan tersebut 30 hari. Jadi di tafsir Muqatil dijelaskan yas'alunaka anil ahillah nazalat fi Mu'ad ibni Jabal wa Sa'labah ibni Gonmin wahuma minal ansor. Jadi yang bertanya itu dua orang itu, Mu'ad bin Jabal dan Sa'labah bin Gonmin, yang mana dua orang itu sama-sama orang Ansor. Faqala Mu'ad ya Rasulullah ma balul hilal yabdu mislal khoid thumma yazidu hatta yamtali'u. Kenapa hilal itu kok munculnya seperti benang itu aja, kemudian bertambah sampai penuh, fayastawi maka sempurna bulat, summa la yazalu yankusu hatta yaudu kama bada'a, terus nggak henti-hentinya mengecil lagi sampai balik ya, seperti benang itu lagi. Terus Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallah azza wajal yas'alunaka anil ahillah. Kul katakan wahai Muhammad, dia utawi hilal iku mawakitu beberapa waktu. Ya. Jadi mawakit itu jamak dari mikot. Ya. Linnas untuk manusia. Jadi hilal itu merupakan waktu bagi manusia. Waktu bagi manusia ini kalau petani tahu itu waktunya menanam. Kalau pedagang dia tahu waktunya dagang kemana. Ya. Kalau urusan perceraian mereka tahu masa iddah istri yang mereka cerai. Kalau waktunya puasa ya tahu kapan puasa. Kalau waktunya mokel ya tahu waktunya mokel. Itu mawaki tulinas. Jadi petani-petani kuno itu menggunakan rembulan itu sebagai patokan kapan mereka harus menanam. Betul. Ya. Jadi ya'lamu nabiha auqata zar'ihim. Dengan hilal itu mereka ngerti kapan waktunya mereka menanam. Juga ngerti kapan waktunya mereka berdagang. Ya seperti orang kafir Quraisy itu kan kalau musim penghujan dagang kemana, musim kemarau dagang kemana, itu kan ada penanggalannya, ke Syam atau ke Yaman. Itu termasuk kalau ada perceraian
para wanita itu tahu masa iddahnya sudah habis apa belum, waktunya puasa Ramadan atau puasa sunnah, mereka tahu ya. Terus waktunya Idul Fitri sudah tidak puasa lagi, nah mereka juga tahu. Idul Adha juga tahu. Gitu. Jadi kalau dibikin seperti matahari semua, wah, ya bingungi, ya kan? Bingung itu nanti. Ya. Wal haji dan untuk haji, ya untuk haji. Jadi wal haji itu walil haji. Jadi orang itu tahu waktunya haji. Jadi umpama rembulan itu utuh terus seperti matahari, mereka tidak akan tahu waktu-waktu tersebut. Bisa dipahami ya. Walaisa dan tidak ada opo albiru kebaikan. Walaisa dan tidak ada opo albiru kebaikan bi antak tu jika datang kalian al buyuta pada rumah, artinya ya rumah-rumah kalian, min duhuriha dari punggungnya rumah. Punggung itu artinya ya belakangnya buyut. Ini kebiasaan orang jahiliyah itu kalau pulang haji atau pulang umroh, mereka nggak mau lewat pintu depan, nggak mau. Jadi mereka lebih memilih pintu belakang. Kalau ndak ada pintunya ya dijeboli ngono. Jadi mereka ndak mau lewat pintu depan. Ini ada riwayat dari Bukhari, an Barok kola kanu ida ahromu fil jahiliyah atau al bait min dohrih. Fa anzalallah walaisal birru bi antaktul buyuta min duhuriha al ayah. Jadi mereka di era jahiliyah itu kalau pulang haji, pulang umroh itu nggak mau masuk rumah lewat pintu depan, nggak mau. Mereka lebih memilih lewat pintu belakang. Kalau nggak ada pintunya ya jeboli dinding itu. Nah, mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Terus ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Walakinnal biro dan tetapinya kebaikan. Man orang itako yang bertakwa dia man. Yang disebut bir kebaikan itu ya orang yang bertakwa. Bertakwa pada Allah, jangan sampai menyelisihi aturannya Allah. Itu yang baik itu ya itu. Bukan kok nek wis njeboli tembok terus api ngono ya ora. Ya. Waktu dan mendatangilah kalian al-buyuta pada beberapa rumah min abwabiha dari beberapa pintunya rumah. Ya kalau pulang haji atau umroh ya masuk rumah ya lewat pintu depan aja, ndak usah jeboli tembok atau jeboli dinding, ndak usah. Wataku dan bertakwalah kalian Allah pada Allah, la'alakum agar kalian ikut tuflihun, beruntung kalian. Jadi
Jadi agar kalian beruntung. Bisa dipahami ya. Waqatilu dan dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya enggak usah dikaitkan. Sebabnya yas'alunaka, bukan wa yas'alunaka. Waqatilu dan berperanglah kalian fisabilillah di dalam jalannya Allah. Nah, ngaji ayat-ayat ngene iki nek ora hati-hati bahaya iki kok ya. Waqatilu fisabilillah. Tapi tenang aja, yang memang kita ndak ada apa-apa kok. Aladina pada orang-orang yuqatilunakum yang memerangi mereka kum pada kalian. Berarti yang memulai perang siapa? Mereka, ya, orang kafir dulu, ya kan? Jadi posisi kita di sini adalah membela diri. Jadi waqatilu fisabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Memerangi siapa? Orang-orang yang ya sejak dulu sampai sekarang sampai nanti memerangi kalian. Berarti yang memerangi lebih dulu mereka, bukan kita. Ya. Jadi kita tidak boleh cari gara-gara, itu tidak boleh. Nah, ini kalau dikaitkan dengan sejarahnya Nabi, dan memang pasnya ya dikaitkan dengan sejarah itu. Jadi walamma sudda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil baiti amal Hudaybiyati wasolahal kuffaro ala an yaudal amal qabil wa yukhlu lahu makata salasata ayamin. Jadi ketika Rasulullah itu ceritanya kan pengen umroh ke Baitullah, terus dihadang oleh orang kafir Quraisy. Kapan? Di tahun Hudaybiyah. Sehingga di situ terjadi suatu perjanjian yang mana Rasulullah dan sahabat supaya balik ke Madinah dan boleh masuk ke Mekah tahun depan. Ya. Untuk tahun ini tidak boleh balik sana. Nah, boleh masuk Mekah ke Baitullah tahun depan. Lah, mereka hanya memberi waktu kepada Nabi dan para sahabat cuma 3 hari. Jadi wayukhlu lahu makata salasata ayam watajahaza li umrotil qadha wa khafu an la tafi Quraisyun wa yuqatiluhum. Ya kan? Yang namanya berhadapan dengan orang musyrik, orang kafir, ya kan? Nabi dan para sahabat tahun depannya itu ya pergi ke Mekah juga. Pengen istilahnya umroh qadha, mengqadha yang tahun lalu yang gagal itu. Tapi
dalam hati mereka, mereka khawatir nanti kalau orang Quraisy ingkar janji gimana, ya kan? Terus kalau nanti orang Quraisy memerangi mereka gimana? Ya. Wa karihal muslimun kita lahum fil haram wal ihram wasahrul haram. Terus ayat ini diturunkan. Nanti kalau orang musyrik ingkar janji, terus kita diperangi, terus kira-kira kita bisa perang ndak ya dengan mereka? Wong posisi kita di tanah haram, keadaan kita memakai ihram, dan waktu itu di bulan haram juga. Nah, terus diturunkan ayat ini. Itu ya, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Kalau mereka memerangi, nek ora ya wis. Perlu dijelaskan ulang? Halo? Hah? Kita pahami sababun nuzulnya dulu. Jadi Nabi dan para sahabat kan pengen umroh ke Baitullah. Terus dihadang oleh orang musyrik. Kapan? Pas tahun Hudaibiyah. Di situ terjadi perjanjian. Perjanjiannya apa? Salah satunya Nabi dan para sahabat nggak boleh masuk Mekah. Balik sana ke Madinah. Boleh masuk Mekah tahun depan. Waktunya cuma 3 hari. Lepas 3 hari harus pulang. Nah, terus tahun depan betul, Nabi dan para sahabat ya siap-siap untuk umroh. Datang ke Mekah. Tapi dalam hati mereka khawatir. Nanti kalau orang Quraisy tidak netepi janjinya gimana? Ngono lho. Ya, terus kita diperangi gimana nanti? Ayo. Kita kan nggak enak perang dengan mereka. Kenapa? Posisi kita di tanah haram. Mosok di tanah haram perang. Yang kedua, posisi kita ihram untuk umroh. Yang ketiga, secara tanggal itu adalah bulan haram. Nah, dari kecemasan itulah Allah menurunkan ayat ini. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Ya, kalau mereka memerangi kalian lebih dulu, ya silahkan kalian perangi mereka dalam rangka sabilillah. Nggak peduli walaupun di tanah haram, atau di waktu ihram, atau di bulan haram. Nggak ada masalah. Karena mereka memulai lebih dulu. Wala tak tadu dan jangan melanggar kalian, ngelewati batas kalian. Melanggar atau melewati batas itu kalian tidak boleh memulai perang. Nih ya, wala tak tadu kalian tidak boleh memerangi lebih dulu. Ya. Atau wala tak tadu pengertiannya apa? Kalau di antara kalian misalnya ada yang dibunuh 10, ya, kalian bales boleh, tapi juga harus 10. Tidak boleh lebih dari itu. Lah nek ngono perang model apa nek ngono ya? Maka wala tak tadu ini ada yang menjelaskan mansuh juga. Jadi nusihat bi ayatil kital. Kan? Ya, nusihat bi ayatil kital. Nah, memang perang ya kudu menang. Kudu menang. Tapi kalau memulai perang memang tidak boleh. Ya.
ojo ngawiti perang, wala tak tadu. Melanggar artinya memulai perang. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yuhibbu tidak seneng siapa Allah al-mu'tadin pada orang-orang yang melanggar atau melewati batas. Ya. Jadi perlu diperhatikan sababun nuzulnya dulu, ya. Waktuluhum dan memerangilah kalian hum pada mereka. Nah, ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi. Ya, kalau kalian diperangi dulu, ya waqtuluhum. Kalian memerangilah pada mereka. Haitsu sakiftumuhum. Dimanapun menjumpai kalian hum pada mereka. Ya, dimanapun menjumpai kalian hum pada mereka. Wa ahrijuhum dan mengeluarkanlah kalian hum pada mereka min haitsu ahrajukum, dari mana atau dari sekiranya mengeluarkan mereka kum pada kalian, ya. Wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum, jadi keluarkanlah mereka dari Mekah sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian. Dan ini sudah terjadi. Kapan? Ya pas Fathu Mekah itu. Ya, dulu Nabi dan para sahabat diusir dari Mekah oleh orang-orang musyrik. Lah di Fathu Mekah gantian orang musyrik diusir dari Mekah. Sampai sekarang Mekah itu betul-betul steril. Ya, disterilkan dari orang-orang musyrik. Ya. Jadi wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum ini sudah terjadi. Ya, pas Fathu Mekah itu dan seterusnya. Wal fitnatu dan utawi fitnah. Fitnah di sini adalah kemusyrikan. Jadi fitnah artinya kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu asadu, lebih luar biasa, lebih besar dosanya, ya. Minal qatli daripada pembunuhan. Iki kan dalile wong-wong sing anu itu, tapi piye ya? Wong Indonesia itu pinter melintir bahasa. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oh no. Padahal makna aslinya kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu dosanya lebih besar daripada hanya sekedar berperang di tanah haram atau di waktu ihram atau di bulan haram. Ngono lho. Bisa dipahami ya? Jadi dosa kemusyrikan yang mereka lakukan bagaimanapun jauh lebih besar. Ya.
akibat kemusyrikan yang mereka lakukan bagaimanapun itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar berperang di tanah haram, di bulan haram, atau pada waktu memakai pakaian ihram. Bisa dipahami? Ya. Wala tuqatiluhum, dan jangan memerangi kalian hum pada mereka indal masjidil haram, di sisi masjidil haram. Kalau mereka tidak memulai lebih dulu. Jadi jangan sampai kalian perang dengan orang musyrik di tanah haram. Ya. Kata sehingga yuqatilukum, memerangi mereka, kum pada kalian, fihi, di Masjidil Haram atau di tanah haram. Jadi kalian jangan sekali-kali memulai perang dulu. Ya, jangan memerangi mereka di sisi Masjidil Haram, artinya di tanah haram, sehingga mereka memulai memerangi kalian lebih dulu. Ya. Fa'in qatalukum, maka seandainya memerangi mereka, kum pada kalian, ya sudah, jawabnya faktuluhum. Maka memerangilah kalian hum pada mereka. Ya wes nek ngono. Ya. Kadzalika, seperti demikian itulah, ya, diperangi, diusir, dan lain-lain, karena memang mereka memulai lebih dulu. Iku jazaul kafirin, balasan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, mansuh nasihnya fa'in qatalukum faqatuluhum. Seperti itu. Fa'inin tahau, maka seandainya menghentikan mereka, menghentikan kekafirannya, kemusyrikannya, ya, terus tobat. Jadi menghentikan anil kufri wasirki watabu. Jadi berhenti jadi orang kafir, jadi orang musyrik, terus tobat, masuk Islam. Fa'inallah, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Mudeng ya. Wa qatiluhum, dan memerangilah kalian hum pada mereka, hatta la takuna, sehingga tidak dijumpai apa fitnatun, fitnah. Nah, fitnah ini artinya kemusrikan, ya, kemusrikan. Wa yakuna, dan ada apa ad-dinu, agama, iku lillah, bagi Allah. Yang ada agama atau ibadah itu hanya pada Allah. Selain Allah tidak disembah. Fa'inin tahau, maka seandainya menghentikan mereka, jadi berhenti dari kekafirannya, kemusyrikannya, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, tidak ada saling bunuh, tidak ada saling usir, ila kecuali alad dolimin, atas orang-orang yang dolim.
ya sudah tidak ada permusuhan lagi kecuali atas orang yang zalim. Artinya barang siapa yang menghentikan kemusyrikannya, kekafirannya, permusuhannya, ya sudah, berarti dia tidak zalim. Lah kalau dia masih musyrik, masih kafir, berarti dia zalim. As-Sahrul Haram utawi bulan haram artinya perang di bulan haram iku bisahril haram dibalas perang di bulan haram juga. Ya. Jadi seandainya mereka memerangi kalian di bulan haram, ya sudah kalian harus membela diri. Ya perangi saja mereka walaupun ada di bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rejab. Ini bulan haram. Itu 4 bulan yang tidak boleh digunakan untuk perang. Itu tidak boleh digunakan untuk perang. Tapi kalau kalian diperangi lebih dulu, dan perangnya itu ada di bulan haram, ya sudah kalian harus bales juga, walaupun itu di bulan haram. Jadi as-sahrul haram bisahril haram. Jadi mereka memerangi kalian di bulan haram, ya silahkan kalian bales di bulan itu juga. Ya, memang bulan itu harus diagungkan, 4 bulan itu tidak boleh digunakan untuk perang. Tapi kalau kalian diperangi lebih dulu, ya apa boleh buat. Wal hurumat dan utawi berbagai macam kehormatan. Jadi hurumat itu jamak dari hurmah. Jadi hal-hal yang harus dihormati. Iku kisosun, kisos apabila dirusak. Ya kisos itu ya sebagaimana yang sudah diterapkan di zaman Bani Israel dulu. Anan nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, dan seterusnya itu. Jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata. Terus telinga balas telinga, hidung dibalas hidung. Tuh. Jadi hurumat itu jamak dari hurmah, artinya mayajibu ihtiramuh. Jadi apa yang wajib untuk dihormati. Itu ada hukum kisosnya, artinya dikisos sesuai dengan apa yang dia rusak. Jadi yaktasu bimisliha idzan tuhikat. Ya, ketika dirusak, diganggu ya sudah. Itu bisa dibalas. Paman maka barang siapa iktada yang ngelewati batas atau melanggar diaman alaikum atas kalian, pamanik tada alaikum artinya bil kitali fil haromi awil ihrami awis sahril haram. Jadi memerangi kalian di tanah haram atau waktu memakai pakaian ihram
atau di bulan haram, ya fa'tadu, maka melewati bataslah kalian, alaihi atas man, ya, bimis lima dengan semisal apa-apa, iktada yang melewati batas diaman, alaikum atas kalian. Ya sudah, kalau kalian diganggu lebih dulu, ya enggak apa-apa, kalian bales. Gitu. Wattaku, dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian bahwa anallaha, sesungguhnya Allah iku ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya ya Allah membantu dan menolong. Jadi bil auni wan nasri. Jadi membantu dan menolong. Cukup dulu ya.